ngono terus Pak baru Pak datang waktu itu yo wis kok. Oke, baik. Ada yang kita mulai dulu. Jadi ini mulai dari kita analisa vektor gitu ya, lalu konsep dasar elektromagnetik, medan gravitasi, elektrik, magnetik ya, sifat-sifat medan elektrostatik, baik itu sifat rotasi, medan listrik, potensial, lalu metode-metode khusus ya. Kemudian sifat medan magnetostatik. Jadi nanti kita akan pelajari hal-hal yang sifatnya yang sangat dasar gitu ya. Karena kita ketahui bahwa EM ini salah satu bagian yang menjadikan wajib ya, mata kuliah wajib. Nah, ini saya ingin share dulu ya. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya, saya ingin share dulu mengenai ini ya, beberapa hal yang pengalaman saya dulu ya. Ini ada beberapa yang bagaimana peran fisika ya, baik di dunia diplomasi dan di tempat yang lainnya. Ini ada beberapa hal yang saya lakukan, barangkali ada yang belum tahu mengenai siapa saya gitu ya. Saya sendiri tadi saya S1 saya di ITS gitu ya, S2 saya di UI, lalu S3 saya di Universitas Paderborn ya, dan di TU Berlin yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan coba apa yang Anda ketahui ya terkait dengan medan elektromagnetika. Barangkali ada yang bisa memberikan apa sih medan elektromagnetika itu, lalu aplikasinya untuk apa, dan konsep matematika. Ya, kita awali dulu dengan medan elektromagnetika. Apa sih medan elektromagnetika ini, kita mau apa sebenarnya? Ya, kalau tadi itu ada kita belajar mengenai analisa vektor ya, kemudian nah apa sebenarnya sih medan elektromagnetika itu? Silakan kalau ada yang mau menjawab, raise hand Anda. Saya izin menjawab, Pak. Ya, Mas Ali, silakan. Mas. Saya Alif dari angkatan 2017. Jadi yang saya ketahui tentang medan elektromagnetika itu adalah sebuah medan yang terdiri dari dua medan vektor, yaitu medan listrik dan medan magnet. Seperti itu Pak simpelnya. Medan listrik dan medan magnet. Gitu ya. Oke, ini simpelnya itu ada medan listrik dan medan magnet. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Silakan. Ya, tadi Mas Ali menyebutkan bahwa adanya, yaitu paling simpel kita belajar mengenai adanya medan listrik dan juga medan magnet, begitu ya. Silahkan. Nah, sekarang saya mau sumber-sumber dari medan listrik itu apa saja? Contohnya misalkan, atau apalah yang yang bisa membuat bahwa kita itu ada sumber mengenai medan listrik. Contoh medan listrik itu di mana sih? Ada yang ya. Silakan. Saya Anissa, saya izin menjawab yang terkait medan listrik. Menurut saya medan listrik itu timbul karena ada muatan listrik
seperti elektron atau ion proton gitu Pak yang memiliki beda potensial gitu Pak. Jadi yang medan listrik itu kalau dia misalkan biasanya di mana Mbak medan listrik kalau kita bisa mengamati biasanya ya kita pelajari di mana itu di medan listrik itu atau bahannya lah yang paling Rangkaian elektronika. di elektronika contohnya apa elektronikanya? Macam-macam Pak. Ada misal LED atau dioda gitu. Ya, dioda, LED terus? Banyak Pak, apa ya? Ya gitu, dioda, LED terus Ya. apa lagi? Kan sumber kalau kita berikan sesuatu kan kalau medan listriknya kan harus ada sumber listriknya ya. Sumber listriknya apa Mbak Andisa? Sumber listriknya. Ya bisa sumber listriknya itu bisa beragam ya, bisa kita dari sumber listrik arus bolak-balik atau arus searah. Yang paling mudah untuk medan listriknya itu adalah di kapasitor gitu ya. Iya. Kalau medan magnet ada yang bisa menunjukkan medan magnet ya apa yang di istilahnya itu tadi Mbak Anissa sudah menyatakan medan listrik ya ada berapa ada di LED ada di tadi kapasitor di dalam laser kemudian kalau di medan magnet ya silakan Mas siapa? Positif dan negatif. Medan magnet itu ya agak berbeda dengan medan listrik ya. Kalau medan magnet itu sifatnya itu adalah curl dia ya, rotasional itu sifatnya. Nah, bahan-bahan magnetik apa Mas? Kira-kira Mas? Yang bisa bahan magnetik apa Mas? Mas Muhammad Arafi ya. Apa Mas? Itu beda ya. Jadi secara fisik itu antara medan listrik dan medan magnet itu nanti kita pelajari itu akan berbeda. Tapi contoh paling contoh medan listrik ya apa Mas? Medan listrik. Apa? Rangkaian listrik pakai ada apa? Baterai sih, medan listrik, baterai. Di mana? Baterai yang mana? Baterai litium. Dia terbuat dari bahan magnetik. Ya. Nah, ya, Faraday. Faraday itu apa? Terbuat dari apa dia? Gimana Faraday itu? Oh, ya, yang paling gampang itu yang saat ini itu adalah di ini ya, di generator ya, kalau kita lihat atau ada satu logam yang diputar pada satu medan magnet permanen, maka dia akan menimbulkan listrik gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya tadi saya juga
Eh, Contoh-contoh daripada penggunaan di elektromagnetik, contohnya apa ya? Ya, tadi sudah saya share itu. Contoh-contohnya apa kira-kira? Ya, contoh-contoh nih, aplikasi elektromagnetika. Contoh-contohnya apa ini? Kalau kita bicara mengenai elektromagnetika, ya, baik itu di dunia industri maupun di di dunia kedokteran. Apa contoh nih aplikasi daripada elektromagnetika itu? Ya, diambil aja ini dari Anda pernah eksperimen di apa yang Anda pengalaman ya di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, siapa? Ada yang nah, Itu saya pernah itu Pak. Saya izin apa ya? Saya tuh pernah mencoba pakai sebuah paku yang dililiti kawat dan dihubungkan dengan baterai, Pak. ya. Dan Apa Mas? Gimana Mas? itu pernah saya coba itu pakai paku yang dililiti sebuah kawat, terus dihubungkan dengan baterai, kemudian paku tersebut bisa menarik benda-benda logam lainnya, Pak. Jadi dari arus listrik itu menimbulkan medan listrik, Pak. Ya, menimbulkan medan magnet. Medan magnet itu kan arusnya apa? Bolak-balik apa searah? Arusnya searah. Arusnya searah ya. Oke. Jadi itu itu tadi Mas Ali menambahkan. Ada yang lainnya contoh aplikasinya? Mami ya tadi ya. Silakan untuk aplikasi yang lainnya contohnya apa ya? Ada lagi Pak. Iya. Kalau di dunia kesehatan itu kalau untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu biasa dimanfaatkan pada alat yang namanya MRI gitu Pak. Terus kalau medan magnetnya sendiri, jadi kalau MRI itu gabungan antara medan magnet dengan gelombang elektromagnetik gitu. Terus ada lagi yang namanya SCPT, tapi SCPT itu cenderung menggunakan medan listrik gitu Pak. Untuk menggunakan medan listrik ya, MRA. Selain MRA itu kita memanfaatkan magnetik ya, kemudian bagaimana merubah sifat-sifat magnetik dari tubuh kita, dari tubuh manusia, sehingga kita bisa mendapatkan informasi data ya terkait dengan itu. Oke, Mbak Anissa. Ada lagi contoh yang ingin memberikan contoh aplikasi elektromagnetika. Tadi Mbak Anissa menjelaskan terkait dengan MRI gitu ya. Terus sekarang kalau Anda perhatikan di dalam era COVID ini banyak sekali itu aplikasi gelombang elektromagnetik gitu. Kalau Anda masuk ke sebuah rumah sakit atau Anda mau masuk ke sekarang ini kan tidak bisa seenaknya sendiri gitu ya. Kita masuk ke supermarket dan sebagainya. Ya tentu di situ ada petugas yang membawa sensor gun, ya, sensor suhu itu. Ya, itu apa itu? Itu pakai gelombang elektromagnetik atau tidak? Aplikasi itu. Barangkali ada yang bisa membantu. Gimana itu? Apa itu, Mas? Gimana? Itu apa? Sensornya apa? Sumber cahaya? Mas? Sumbernya apa?
Mas Arafi? Sebenarnya apa kira-kira? Dia menggunakan apa? Gelombang apalah? Masa gelombang radio? Kamera, Pak. Infrared itu, ya, itu apa? Bisa LED, bisa laser tergantung lah kualitasnya. Ya. Jadi ada sama itu prinsipnya kayak kita memakai ini apa namanya itu remote control kita itu ya. Jadi ini gambaran yang ada ya. Sekarang kita apa namanya itu ya. Jadi aplikasi gelombang elektromagnetik itu banyak sekali sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan di kehidupan kita ya sehari-hari ya. Dan tentu yang kita ya memang makanya konsep matematika sifatnya itu banyak kita pakai. Ya. Nah ini coba kita apa namanya itu secara detail sebentar ya, kita kembali ke sini ya terkait Mas, ini ada tukang yang bentar kita tunggu aja nih ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini nanti kita pelajari yaitu dari persamaan Maxwell ya, fenomena yang ada. Tadi sudah ada dijelaskan oleh Mas Arafi, kemudian ada Mas Ami, Mbak Anissa ya, bahwa kalau kita lihat banyak ya gelombang peralatan yang bentar. Ini ada tukang tetangga saya ini yang jadi ini ada elektrik motor ya tadi ya, kemudian siklotron ini biasanya kita elektron yang dipercepat ya dipakai terutama baik untuk dunia di material misalkan ya, dapat juga di dalam medis. Lalu TV transmitter ini termasuk router kita yang kita saat ini kita menggunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana di transmitternya ini ada apa namanya? Bentar. Ya, di situ ada TV transmitter ini biasanya terbuat dari apa namanya antena ya, kemudian telepon ya. Untuk telepon ini beragam, kalau yang saat ini kita menggunakan fiber optik ya, di mana di situ ada sumber cahaya laser yang dikirimkan. Laser itu adalah satu gelombang yang apa namanya, kemudian fax ya, radar dan microwave. Dan kalau kita lihat di sini ya, bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah gelombang yang terdiri tadi dikatakan ada E ya, medan E-nya yang merambat seperti ini, kemudian medan magnet. Kalau dia itu merambat di ruang hampa ya, E dan apa namanya itu E dan B-nya atau H, bisa dikatakan H ini medan listrik dan medan magnetnya itu tegak lurus. Ya. Kemudian dua-duanya ini bergerak sefase seperti ini. Ya, ini. Ya. Kemudian tadi ini adalah tokoh-tokoh yang terkait dengan tadi sudah disebut dari Mas Arafi itu menyatakan percobaannya yaitu Michael Faraday ya, di mana kita itu membuat sebuah apa namanya bahan logam yang kita liliti dengan apa namanya kabel ya, kemudian di situ kita aliri arusnya ya, kemudian berikutnya juga ini adalah Maxwell ya, Maxwell. Nah, ini kok ada apa namanya? Ini ada gangguan lagi nih.
di apa namanya itu, di Zoom-nya ya. Padahal tadi pagi itu enggak ada masalah. Ini sekarang 40 menitan lagi. Ini ada. Oke, ya. Jadi ini yang apa namanya itu, gelombang elektromagnetik, ya enggak apa-apa lah, kita teruskan saja. Ya. Jadi electromagnetism is electricity and magnetism are different facets of electromagnetism, ya. A moving electric charge produce magnetic fields, ya. A changing magnetic field move electric charge. Jadi ini menarik. Ketika apa namanya itu muatan listrik bergerak itu bisa memproduksi medan magnet. Sebaliknya dengan magnetic field di dalam ini juga bisa menggerakkan move electric charge gitu ya. Disconnection antara Faraday dan Maxwell itu. Kemudian Einstein itu memperhatikan bahwa magnet dan listrik ini saling tergantungan ya gitu, dependent facet of unified electromagnetic force. Ya. Kemudian ini kita lihat ini beberapa percobaan yang ada. Ya, kalau kita lihat tadi, ini ya bahwa ini yang kita pernah pelajari waktu di apa namanya itu di fisika dasar ya. Ini kalau arus mengalir ke sana maka medan magnetnya itu melingkar seperti ini ya. Kemudian kalau dia ke atas ya arusnya itu seperti itu. Ya. Ya, ini seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang ada ya tadi ya, yang percobaan yang ada ya di sini. Kalau kita lihat ada lilitan, kalau ini kita gerakkan naik turun ya, maka ada timbul arus. Kemudian sebaliknya induksi magnetik, ini ada induksi magnetik, kita gerakkan di sini juga ada arusnya ya. Demikian pula ketika ini induksi magnetnya arusnya kita masukkan, kemudian kita lepas, maka ada perubahan di situ. Ya. Dan jadi the electromagnetic connection, a changing magnetic field produce electric field, and the changing electric produce a magnetic field ya. Jadi di situ. Nah, ini gelombang radiasi elektromagnetik yang tadi baik temperatur GaN itu yang biasanya terbuat dari infrared ya. Di situ dia memancarkan dari LED, bisa juga dari LED. Kemudian di dalamnya itu ada detektornya ya. Jadi kalau apa istilahnya itu ini di sini kita elektron GaN-nya itu di situ ada LED-nya nata begini terus kemudian mantul. Ya. Dengan kecepatan 3 kali 10⁸. Itu kenyataan yang ada di sana ya. Jadi sekarang ketika gelombang itu merambat ya, bahwa dia transport dia akan melalui medium ya, bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa lewat udara vakum, bisa lewat air ya. Maka aplikasinya kan beragam. Ada sinar X itu dipakai untuk mengkarakterisasi material. Jadi material itu posisinya seperti apa, dia itu terdiri dari jarak antar atomnya itu seberapa, itu bisa kita gunakan dengan sinar X. Atau kita seseorang medium ya dengan transport di dalam kalau biasanya kalau seseorang di rumah sakit itu pakai USG. Ya, ketika seseorang perutnya itu mengalami gangguan, ya tanpa operasi kita juga pakai USG.
Demikian pula bagi ibu yang hamil, ya kita ingin tahu seperti apa. Demikian pula tadi juga dikatakan oleh Anissa pakai MRI. MRI itu terutama dipakai untuk mendeteksi bagaimana apa yang di dalam tubuh kita, gitu ya. Di mana ada sumber magnet yang ada di dalam MRI itu sendiri, satunya sebagai transmitter, satunya sebagai receiver. Ya, kemudian di dalam tubuh kita itu akhirnya kita bisa mengetahui itu bagaimana kondisi yang ada di dalamnya. Ya, jadi elektromagnetik bisa lewat udara bebas ini, ya, atau juga dengan di material. Ya, tadi sudah saya katakan, tadi sudah dinyatakan ya, contoh gelombang elektromagnetik itu ada yang di cellphone, ada yang communication gitu ya. Dan ini ada infrared, microwave, cahaya, X-ray, gamma ray ya. Jadi banyak sekali yang ada. Ya. Termasuk sekarang di sini. Ya, di sini dilihat yang ada sistem komunikasi. Ya kalau kita lihat seperti sekarang ini kita bisa daring, metode kuliah. Ini kalau nggak ada gelombang elektromagnetik nggak bisa kita. Ya, artinya dari sini sumbernya dari komputer kita, ya cahaya yang memantulkan ke sini, kemudian direfleksikan masuk ke sana, lalu masuk ke dalam rangkaian, kemudian dikirim lewat kabel, bakal dikirim lewat udara, ya sehingga kita bisa berkomunikasi. Nah ini semuanya ini juga karena adalah elektromagnetik. Ya. Kemudian untuk radar misalkan, radar ketika kita terutama kalau di sini Prof. Darminto itu mengembangkan yaitu radar absorber material, ya. Artinya mengembangkan pesawat yang siluman. Ketika pesawatnya itu lewat, ya maka dia nggak kelihatan dengan merubah indeks bias temperaturnya ini. Ya. Kemudian di sini untuk bagi yang masak ya, untuk microwave ya. Dan terus medical imaging tadi sudah dijelaskan, baik itu CT scan kemudian pakai PET, positron ya, tomografi, lalu tadi ini night vision infrared yang seperti termogan itu yang kita lihat itu pakai infrared, lalu juga untuk astronomi kita menggunakan radio UV. Jadi kalau kita mau membedakan melihat bintang-bintang di langit ini, maka mau tidak mau kita menggunakan peralatan-peralatan seperti ini. Ya. Ini maaf ini kayaknya ada gangguan. Tadi pagi itu lancar-lancar saja ya. Sekarang kok kembali lagi 40 menit gitu ya. Oke. Jadi ini kayaknya Zoom-nya ini nutup sendiri nih. Nanti masuk lagi ya. Masuk lagi saja. Ya, Pak. Karena ya, Pak. Ini bukan tadi pagi itu normal-normal saja, sekarang kembali 40 menit. Harusnya kan yang profesional ya, tapi ternyata enggak ini masuk lagi. Oke, untuk sementara saya end-kan dulu ya, karena ini sebentar lagi, terus kita masuk lagi ya. Iya, Pak.
sambil menunggu yang lainnya saya lagi ya, bahwa ini adalah banyak aplikasi kenapa kita itu belajar mengenai elektromagnetik. Ya, demikian pula kalau kita lihat ya, aplikasi elektromagnetik itu baik di dunia di kedokteran ya, kemudian di medis, di geofisik, ya, kemudian apa namanya, juga peralatan-peralatan instrumen yang banyak kita gunakan, gitu ya. Nah, seringkali bahwa bagaimana elektromagnetic spektrum ya itu dinyatakan ya, masih ingat bahwa hubungan bahwa kecepatan itu sama dengan frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Ya, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Lalu nanti kita juga akan pelajari bagaimana interaksi ini ya. Lalu ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan bagaimana frekuensi radio dan pemanfaatnya ya. Jadi coba kita lihat di sini ya, bahwa ada mobil land ya di dalam, kemudian broadcasting juga seperti yang saat ini kita gunakan, yaitu kira-kira apa namanya dimanfaatkan ya, dan kita juga menggunakan beberapa hal ini untuk meteorologi daerah di sini ya, kemudian untuk radio astronomi antara 410 MHz ya, kemudian untuk mobil satelit ya, kemudian di sini ada apa namanya frekuensi. Ini contoh beberapa frekuensi antara 300 sampai 600 Hz ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana ya ketika ya bagaimana itu radio. Jadi kalau ini ada arus pengarus ke sana ya, maka induksi magnetnya itu bentuknya itu adalah solenoid ya, solenoid seperti ini. Nah, kemudian kalau bagaimana ini kalau ada antena di sini ya, kemudian ini merambat ke sana ya, maka E-nya itu bergetar seperti ini ya, dan B-nya ke sana ya, sekarang tegak lurus. Ya. Kemudian ketika antena ya on gitu ya, kemudian berikutnya kita pun juga mempunyai receiving antena juga. Apakah itu bentuknya itu adalah simple sederhana ya, atau bisa juga bentuknya adalah quarter wavelet ya, tergantung daripada ini yang bagaimana. Untuk di tempat kita ini yang membahas antara ini Pak Yono itu ya. Nah, ini kita kembali ke sini ya, kita lihat ya bahwa nantinya yang kita gunakan jadi beberapa persamaan Maxwell ya. Yang pertama kita lihat di sini bagiannya hukum Gauss ya, integral tertutup daripada medan listrik itu sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi dibagi dengan epsilon 0. Ya, kemudian hukum Gauss untuk medan listrik itu integral tertutup B di dalam lintasan tertentu itu sama dengan 0. Ya. How charge produce electric field line begin and end the charge gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Faraday, bahwa perubahan medan listrik pada daerah tertentu sama dengan perubahan flux. Ya, perubahan flux ini bisa menyebabkan aliran listrik ya. Changing magnetic field produce electric field. Ya, kemudian hukum Ampere ya, integral tertutup dalam satu lintasan tertentu sama dengan mu0 I ditambah mu0 permeabilitas. Ini adalah sifat daripada permeabilitas di dalam apa namanya itu, di dalam bahan, lalu ada permitivitas di dalam bahan. Ya. Kemudian memproduksi flux magnetik ya. Gitu ya. Nah.
Jadi penggunaan elektromagnetika itu banyak digunakan di instrumentasi medis, ya, sistem komunikasi optik, sistem komunikasi gelombang mikro, analisa material, dan analisa struktur bumi. Ya, tadi sudah sudah saya sebutkan, ya. Mungkin dari sini kita pelan-pelan dulu. Nantinya ya memang kita akan pelajari mengenai teorinya yang ada. Barangkali di sini ada yang bisa memberikan contoh, ya, silakan raise hand untuk instrumentasi medis, ya. Kalau tadi sudah dinyatakan, ya, tadi ada MRI, kemudian apalagi selain itu, kemudian ada sistem komunikasi gelombang optik. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, ini contoh penggunaan elektromagnetika. Tadi kan sudah saya saya tadi di awal itu pertanyaannya umum, tapi sekarang lebih spesifik. Ya, contoh sebutkan instrumentasi medis, gitu ya. Kemudian sistem komunikasi optik, gitu. Lalu sistem komunikasi gelombang mikro, ya, analisa material. Tadi juga saya sebutkan, barangkali ada yang mau menambahkan, memberikan contoh-contoh, silakan pilih salah satu dari ini. Silakan. Ya. Siapa? Sebenarnya ada yang bocor ini software. Nah, ya, spektroskopi. Gimana itu? Spektroskopi itu gimana? Nah, suaranya ini di Mas Arafi ini ya suaranya, atau sama di samping tempat sampean rame memang ya. Oh ya, oke, silakan. Kalau spektroskopi apa sumber cahayanya apa, Mas? Karena spektroskopi itu kalau kita lihat itu maka di sana ada sumber cahayanya, ya, sumber gelombang elektromagnetiknya. Apa gelombang elektromagnetik? Mas Arafi, ya bagus sih anunya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arafi, Mas Nafri. Mungkin ada lagi Mas Amir bisa nambahkan Mas Amir. Ya Pak, jadi kalau menurut saya yang analisa materi itu contohnya banyak. Ada SEM. Agak dikeraskan Mas Amir, suaranya anu. Oh, ya. Ya, jadi kalau di material itu ada banyak Pak. Jadi yang pertama tadi seperti yang dijelaskan Mas Araf tadi spektroskopi. Terus selain itu ada juga SEM, ya, scanning electron microscope. Nah, kalau yang SEM itu dia pakai elektron sebagai apa? Yang ditembakkan. Kalau ada lagi XRD, X-ray diffraction. Ya. Kemudian ada lagi, ada banyak. Gimana? X-ray satu aja wis, X-ray ya apa? Kan sumber cahayanya adalah
X, apa nama sinar X. Gimana sinar X-nya itu Sinar X, iya Pak. ya, ke materialnya gimana Mas Amir? Yang sudah pengalaman nih. Ya, jadi kalau X-ray itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja. Kan kalau misalkan kita di medis itu kan kalau kita mau scan tulang kita kan juga pakai X-ray. Nah, kalau di material itu sinar yang ditembakkan Ya. itu akan diserap oleh akan diserap oleh material tersebut. Nah, di material itu pasti ada banyak sekali jenis kan Pak, tergantung materialnya apa. Nah, setiap material pasti punya kemampuan menyerap sinar yang ditembakkan itu punya kemampuannya masing-masing. Nah, akhirnya nanti dari alatnya sendiri bisa mengetahui material apa yang ada di dalam bahan tersebut gitu Pak. Ya, yang secara sederhana, tapi namanya difraksi loh Mas. Bukan absorpsi ya, difraksi. Ya, jadi konsepnya difraksi. Jadi sinar yang masuk ke material itu nanti akan mengalami difraksi. Jadi nanti ketika di alat XRD-nya itu nanti yang terlihat adalah bentuk struktur kristalnya, Pak. Nah, jadi bisa melihat bentuk struktur kristal dari materialnya, sama kita mengetahui material apa yang ada di dalam bahan itu, Pak. Ya, jadi kalau yang intinya semuanya sudah sudah pernah belajar difraksi ya? Difraksi cahaya. Ya kan di situ kan prinsipnya kan bahwa ketika sinar X-nya masuk ke dalam bahan-bahan itu, bahan-bahannya itu kan terdiri dari beberapa atom yang mempunyai jarak antar atomnya, sebut aja D. Makanya di situ kan kenapa sinar X-nya itu digunakan? Karena order daripada cahaya yang kita gunakan itu hampir sama dengan order yang kita pakai bahan-bahan tadi gitu ya. Kalau dia misalkan cahaya yang digunakan bukan sinar X, cahayanya jauh lebih panjang, ya nggak bisa, ya kan, informasinya clear, nggak ada difraksi di situ. Ya, yang ada hanya panjang biasa. Tidak akan terjadi difraksi, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mas Amir. Berikutnya silakan. Yang tadi ada banyak contoh. Sama-sama. Di telekomunikasi optik. Ya, tadi Mas Ibrahim bisa memberikan contoh, Mas? Iya, Pak. Ya. Untuk telekomunikasi optik ya, Pak? Ya, Mas Ibrahim. Arsi, silakan. Untuk telekomunikasi optik itu sebenarnya seperti yang sekarang sedang kita lakukan ini, Pak, komunikasi, di mana kan dipancarkan ya, Pak, data-data digital ini berupa gelombang elektromagnetik. Di parabola, di amplifikasi, diterima di parabola satu receiver dari transmitter dikirimkan dalam gelombang radio berarti ya. Ya. Gelombang radio diterima oleh receiver dan diubah oleh transducer. Ya betul, menjadi data digital dan ditampilkan di Zoom, aplikasi Zoom ini. Seperti itu, Pak, contohnya. Ya, kebetulan yang tergantung daripada yang kita langgani ya. Ada yang menggunakan, kita secara tidak sadar itu ada lasernya di dalamnya, ya kan? Ada carrier-nya. Tetapi kalau yang jelasnya seperti yang diceritakan Mas Arsi tadi ya, bagus. Jadi ada cahaya ini kita pantulkan, kemudian direfleksikan, ya, kemudian dikirim. Lalu ada penguat-penguat yang ada di sana. Kalau kan kita ini saya ngomong ini kan sama semuanya ya. Ada itu sumber cahaya yang ada di depan kita itu dimantulkan ke saya kembali, kemudian dibawa ya carrier-nya itu tentu saja ada penguat di situ. Ya, kemudian ditransducer diubah dari data-data digital itu. Data-data image-nya diubah lagi sehingga kita bisa melihat. Ya, jadi ini banyak sekali istilahnya itu aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Ada yang bisa nambahkan contoh di fisika? Silakan. Terima kasih Mas Ibrahim Arsi.
Baik, Yang Pak, sama-sama, Pak. di bidang geofisika ada? Ada yang mau mengambil bidang geofisika atau tadi sudah medis sudah ada yang geofisika? Ada yang sudah pernah eksperimen geolistrik? Belum ya? Sudah, Pak. Mas Alif, coba Mas Alif. Iya, jadi yang pernah saya lakukan itu di geofisika, ketika kita mau mengambil data struktur tanah atau data misal yang ada di bawah permukaan bumi itu menggunakan metode geolistrik, di mana kita mengalirkan arus listrik ke dalam tanah, nanti akan data-data beta potensialnya akan dibaca oleh monitor yang ada di alatnya tersebut, Pak. Ya, nah kalau ketika dimasukkan itu data-data ini kan ada kita bikin elektroda ini satu-satu. Ya, ada elektroda satu, elektroda yang lain. Itu Dengan apa? pembiran. Yang diukur apanya? Yang diukur nanti dari beta potensialnya, Pak. Beta potensial ya. Jadi beta potensial maka yang diukur itu akhirnya ketika potensialnya itu masuk ke dalam bumi ya. Ya, Pak. Setelah diolah itu apa, Mas? Yang keluar informasinya apa? Lupa apa? Nilai hambatan jenis dari tiap-tiap struktur, Pak. Nah, hambatan jenis dari nilai struktur yang ada di bawah bumi itu sendiri. Iya, Pak. Itu, hambatan jenis itu menandakan apanya nantinya? Menandakan karakter dari tiap-tiap materi. Misal pada mineral itu kan memiliki nilai hambatan jenis sendiri. Misal ada juga air. Air kan juga memiliki nilai hambatan jenis tersendiri, Pak. Jadi kalau air itu kan kalau kena listrik dia lebih bersifat konduktor. Terima kasih Mas Alif ya. Jadi ini Ya, Pak. Mas Ibrahim Arsi tadi sudah menjelaskan mengenai telekomunikasi, Mas Amir itu di material ya, Mas Alif itu di bidang fisika ya. Tadi dikatakan ketika di elektroda masuk ke bawah ya, maka di situ akan dihitung mengenai resistivitas. Resistivitas itu akan menentukan di dalamnya itu ada mineral apa. Kalau biasanya bahasa geofisika itu ada anomali gitu kan. Anomali, iya, Pak. Anomali ada kalau misalkan di sana ada unsur minyaknya atau bagaimana ya. Jadi ini semuanya itu bisa makanya saya katakan bahwa untuk gelombang belajar EM ini yang pertama itu ya kita harus secara fisik kita pelajari, terus yang berikutnya adalah matematika ya. Jadi makanya Fismat kita ini kita pakai ini ya. Itu jadi belajar di fisika itu enak indah gitu ya. Tadi Mbak Anissa menjelaskan pakai MRI. Kalau kita lihat di dunia medis saat ini ya, atau kemarin itu juga salah satu guru besar yang di Profesor Agus Zainal yang di di informatika itu pada waktu pengukuhan guru besarnya beliau menemukan yaitu bahwa si pasien ini itu osteoporosis ya, hanya dari giginya saja. Jadi citra dentis itu diolah sedemikian rupa sehingga dihitung dan kita bisa menentukan si A ini begini. Ya, sedangkan di material seperti yang dikatakan oleh Mas Amir tadi, kita menggunakan sinar X, maka kita bisa menentukan ini di dalam bahan itu sendiri itu kalau kita tembakkan itu ya, atau kita lihat strukturnya itu jarak antar kualitas daripada bahan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini oke. Itu sebagai contoh ya. Nah, berikutnya saya teruskan ya. Nah, jadi kenapa kita itu belajar elektromagnetik ya? Why study electromagnetic? Electromagnetic is everywhere ya. Electromagnetic is fundamental to advance of electrical and computer engineering technology. Ya. Tujuannya apa? Introduce the basic principle of the electromagnetic phenomena in terms of few relatively simple law. Ya, jadi yang tujuannya itu student are well equipped. Artinya Anda itu nanti bisa memahami bagaimana kita electric computer engineering ya. Lalu dengan kita sebagai orang fisika itu bagaimana menjelaskan ya sifat-sifat
fisisnya gitu ya, around the world itself. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, Mas ini Ibrahim Arsi tadi menjelaskan ya, bagaimana kita itu gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dari pemancar, ya kemudian ditangkap oleh handy kita. Ini zaman dulu ini masih masih jadul ya. Kemudian ada kamera kita yang kemarin yang kita bisa melihat bagaimana untuk melihat smart city saat ini ya, bahwa bagaimana pergerakan penggunaan juga ketika kita di era pandemi ini, kamera ini sangat penting ya. Kalau di negara-negara yang sudah mapan itu setiap orang yang terpapar COVID itu ditandai ya, sehingga dia bergerak itu bisa ketahuan itu. Misalkan kebetulan kemarin itu putri saya kembali dari Surabaya ke Korea gitu ya, di sana itu dites usap atau swab gitu, kemudian dianalisa dan dibuat program untuk mendeteksi posisinya di mana. Ya ini contoh yaitu kita menggunakan komputer kita, kemudian router kita ya. Ini lalu jaringan ya, ini adalah satu penggunaan elektromagnetik. Ya. Ini di antena, baik antena televisi yang kita bisa melihat, kita bisa receiver ini ya kan, ketika dia dipancarkan kemudian kita tangkap itu seperti itu. Dan tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana kita membuat pesawat yang ini ya, yang siluman ya, di mana pesawat siluman ini biasanya ini kita dia terbuat dari polimer ya, di polimernya ini kita bisa kita rubah sehingga bisa mengabsorb ketika dari lawan itu memancarkan ya, radarnya nembak ke sini, maka pesawatnya ini diubah sedemikian rupa sehingga frekuensi yang ada di situ diabsorb. Demikian pula juga kapal-kapal yang yang diabsorb untuk itu. Dan ini tadi aplikasi gelombang elektromagnetik ya. Tubuh manusia itu adalah dia terdiri dari bahan dielektrik ya. Oleh sebab itu di lab fisika medis dan biofisika kita mengembangkan elektroimpedans tomografi. Artinya kita menggunakan elektroda yang ada di sini, kemudian kita bisa melihat ya bagaimana kondisi organ-organ yang di dalam itu sendiri. Ya ini tadi ini beberapa hal yang kemarin ini kakak Anda waktu dulu ini Pak Mas Bambang ini juara waktu mendapatkan emas ya di LKNI gitu. Dan kemudian di sini lalu yang saat ini yang ada di laboratorium fisika medis itu kita kembangkan yaitu teknologi 3 dimensi nanostruktur ya untuk terapi kanker darah. Ya kita ketahui bahwa kanker darah ini ordernya adalah sekitar mikro. Kita juga ingin bagaimana pasien yang leukositnya banyak itu ya kita terapi sedemikian rupa sehingga dia menjadi sehat kembali. Ya, ini ada dengan teknologi 3D nanostructure. Ya untuk saat ini kita buat simulasi, kita ini ada gelas itu gitu ya, kemudian kita lapisi perak, lalu di atasnya ini adalah darah gitu ya. Ini kita buat simulasi, kemudian kita berikan paparan yaitu gelombang elektromagnetik pakai UV vis. Ya, kita dapatkan hasil datanya itu seperti ini. Dan kalau kita melihat maka dari hasil simulasi yang ada itu ada perbedaan ya. Darah yang normal, yang ini yang hitam, ini darah yang merah yang seperti ini. Ini adalah salah satu aplikasi EM ya. Dan tentu saja kalau kita ingin membuat struktur nano, maka kita harus menguasai teknologi nanonya itu. Bagaimana membuat lapisannya itu kode nano,
maka kita gunakan yaitu teknik anodic aluminium oxide AAO. Ya, di sini AAO ini beragam, bisa dipakai untuk peralatan elektronik, ya, aluminium, atau bisa dengan optical, bahkan juga untuk magnetism, jadi electronic devices, energy storage, fuel cell, dan bisa di dalam sensing itu biosensing, chemosensing, ya, kebetulan untuk biomedical, untuk implant, cell growth, dan sebagainya. Ini makanya saya katakan bahwa kita belajar fisika itu kita tidak mengkotak-kotak, ya, apa yang kita pelajari semuanya kita gunakan. Apakah itu kita di dalam material, untuk di medis, ya, geofisik, ya, instrumentasi, maka bahkan kalau teori ya tentu saja semuanya digunakan. Ini salah satu pemanfaatan elektromagnetik, ya, kita menggunakan yaitu elektroda yang dipasangkan di sini. Ini ada elektroda diletakkan di sini, ini ada elektroda. Kalau Anda pernah mendengar yaitu electrocapacitive cancer terapi ECT yang dikembangkan oleh Pak Warsito, ya, waktu itu salah satu mahasiswa kakak Anda yaitu yang program doktor di bidang medis, ya, fisika medis di fisika. Ini Bu Nis Mayanti yang lulus tahun kemarin 2009, sekarang jadi yang dosen di Tadulago. Bu Ninis ini mengembangkan bagaimana distribusi daripada kanker terapi ini, ya, dengan virus mass tomografi, ya, maka bisa dilihat itu hasil gambarnya seperti ini. Jadi ini ada daerah kanker, ya, kemudian diterapi, dan kita ketahui bahwa dengan terapi ala biofisika, ya, kita tanpa menggunakan chemical itu orang bisa sembuh, ya. Salah satunya adalah mahasiswa dari teknik elektro yang dia bertahun-tahun itu sakit kanker, tidak sembuh-sembuh, maka datanglah orang tuanya mengajak si anak ini ke tempatnya Pak Warsito, kemudian diterapi dan bisa sembuh, dan sekarang bisa berjalan, dan anaknya sudah lulus dari ITS, akhirnya di wisuda. Ini salah satu aplikasi yang ada. Nah, jadi pertanyaan apakah elektromagnetik itu sulit, gitu ya? Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah nanti kita pelajari, ya. Ada kita belajar elektrik dan magnetik, medan listrik dan medan magnetik, ini bisa kita gambarkan 3 dimensi. Kalau tadi yang saya lihat, saya tunjukkan, ya, ketika kita bikin sensor untuk terapi kanker itu 2 dimensi masih ada. Bisa kita, jadi nanti kita pelajari vektor, ya, bervariasi space as well, time, gitu, ya. Kemudian juga di dalam oleh sebab itu, the solution electromagnetic problem require a high level of abstract thinking. Ya, jadi nanti Anda juga berusaha, ya, untuk memahami secara physical understanding, gitu, ya. Jadi harus mengembangkan secara dalam, ya. Jadi pelajaran EM ini nanti harus banyak latihan, berlatih, ya, tidak hanya sekedar ikut kuliah terus sudah selesai, tetapi harus paham dengan baik. Ya, kemudian jadi jadi basic elektronik itu adalah muatan, ya, muatan yang diam, kemudian muatan yang bergerak, at rest and motion, ya. Elektrostatik, ya, kita nanti ada magnetostatik, kemudian ada elektrodinamik, nanti yang fungsi daripada waktu. Nanti kita pelajari pelan-pelan dari elektrostatik, bagaimana dia tidak ada variasi, kemudian magnetostatik. Ya, kemudian ini beberapa contoh yang saya dulu waktu saya program doktor itu, ya, menganalisa, ya. Jadi kalau kita bikin chip itu biasanya chipnya misalkan seperti ini, ya, kita analisa. Ini ada mikroskop objektif, ada polarisator,
ada sumber cahayanya, kemudian ada detektor atau kamera, ya kita tetapkan seperti ini. Nah, ini rangkaian eksperimen, ada sinar laser, lalu ada micro lens, ya, kemudian ada fiber optik yang kita lewatkan di situ, kemudian ada detektor yang ada. Nah, ini ada salah satu yang yang nanti bisa kita kembangkan, ya. Nah, mengenai bukunya itu kita menggunakan Griffith. Apakah ada sudah punya bukunya Griffith atau bukunya Prof. Mahmud Zaki gitu ya? Ada yang sudah punya bukunya Griffith? Adanya e-book, Pak. Ya, e-book Griffith ya, sudah ya? Sudah ada, Pak. Oh ya, sudah ada. Baik. Bagi yang belum, ya silakan. Jadi ini apa namanya? Kalau saya tunjuk ini e-booknya Griffith, bentar ya. Nah, ini buku Griffith ini sangat bagus sekali ya. Jadi apa namanya, introduction, nanti silakan dibaca ya. Nanti di situ kita berbicara mengenai analisa vektor ya, vektor komponen ya, kita pelajari nantinya itu mulai dari analisa vektor, kemudian divergensi curl gitu ya. Ya, ada integral kalkulus ya, kemudian kita lihat koordinat parabola, koordinat silinder ya, ini yang kita pakai. Terus kita belajar mengenai elektrostatik ya. Elektrostatiknya itu ada spesial teknik ya, ada Laplace, nanti kita juga pelajari metode bayangan, image processor ya. Jadi Anda bisa juga istilahnya itu baca di bukunya Griffith ini. Griffith ini bahasa Inggrisnya itu enak ya, istilahnya itu tidak terlalu rumit. Kalau zaman saya waktu masih mahasiswa dulu, Griffith ini belum tahu ya, kita dulu pakai bukunya adalah Wangmes gitu ya. Jadi oleh sebab itu maka silahkan dibaca dengan bukunya ini sebagai bahan dasar. Di samping itu ada bukunya Prof. Mahmud Zaki, lalu ada bukunya Prof. Agus Purwanto ya. Jadi nanti di fisika ini profesornya bertambah ya, selain Agus Rubianto ya, insya Allah ini Prof. Agus Purwanto. Jadi kita punya tambahan profesor 1 lah. Nanti kita tunggu berikutnya barangkali Prof. Yono Hadi Pramono, Profesor Tri Wikantoro ya. Tapi untuk saat ini yang sudah turun SK-nya itu adalah Prof. Agus Purwanto. Sehingga Agus yang ada di fisika dua-duanya sudah profesor sekarang. Jadi ini contoh yang tadi ya, silahkan nanti dibaca begitu ya, sambil saya juga memberikan beberapa materi yang ada. Jadi ini vektor ini sangat penting sekali ya, kemudian satuan-satuan yang ada baik dari Gaussians ya, kemudian dengan vektor ya, kemudian dengan gaya dan sebagainya. Ini ada hukum kolom. Nah, ini jadi analisa vektor ya. Kita kembali ke dulu penjumlahan vektor ya, skalar vektor ya, vektor A plus B dan plus dan sebagainya. Nah, ini ini adalah salah satu review yang pernah kita pelajari dulu ya, vektor A dan vektor B ya, dia bersifat komutatif, artinya A plus B sama dengan B plus A ya. Kemudian juga bersifat asosiatif seperti ini, A plus B ini dijumlah dulu ditambah C, atau A ditambah B ditambah C. Jadi vektor itu bisa bersifat komutatif, bisa bersifat asosiatif. Ya, kemudian juga perkalian ya, multiplication by scalar, ada yang kita sebut perkalian vektor dengan skalar ya, hasilnya adalah seperti ini ya.
Kemudian bisa juga dengan masih ingat dengan dot product, ya, dot product vektor itu definisikan seperti ini. A dot B sama dengan AB cos theta. Ya, kemudian ini menghasilkan kalau dot product itu dua vektor menghasilkan vektor dikalikan vektor hasilnya skalar, gitu ya. Sedangkan cross product beda. Cross product ini hasilnya adalah vektor, vektor dikalikan vektor hasilnya ini. Ini contoh beberapa, silakan dibaca di situ ya. Kalau cross product vektor A di cross vektor B, makanya ada vektor C, di mana nilainya adalah AB sin theta dengan N, di mana N-nya ini adalah unit vektor arah yang tegak lurus antara A dan B, ya. Jadi dengan hukum right hand rules atau kita pakai skrup gitu ya, kita putar seperti itu. Oke, saya kira ini apa namanya, nanti kita masuk lagi ya, kayaknya nih, nggak tahu ini, kok tiba-tiba berubah lagi. Padahal tadi pagi itu normal ya, bisa sampai ngajar 2 jam. Sekarang kok kembali lagi, 40 menit. Habis ini masuk lagi ya, sebelum 30 menit terakhirnya itu. Oke, saya anukan di sini, nanti kita masuk lagi. Mohon maaf ini enggak ada gangguan di dalam jaringan di di Loh kok Envoy all. ya, kita balik lagi ya. Oke, baik, ini saya tadi sudah saya katakan ya mengenai ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita kembali ya mengenai ini pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Saya hanya cuma review saja ya, review terkait dengan yaitu dengan cross product ya.
Oke, baik. Kalau ini sudah, belum ya, belum, masih 5, belum ada yang masuk. Kita tunggu dulu. Jadi, di elektromagnetik, medan elektromagnetitas 1 ini, apa namanya, bahwa analisa vektor itu kita pelajari lagi gitu ya, kita gunakan lagi, yaitu, apa namanya, jadi bagaimana perkalian titik, perkalian silang, ya, itu kita pelajari lagi. Jadi buku-buku yang dulu di apa namanya itu di Bismart dibuka lagi, atau buku yang paling sederhananya adalah buku-buku di fisika dasar. Ya, kita ketahui di sini ada untuk vektor itu, vektor ini adalah mempunyai apa namanya arah gitu ya, arah. Jadi kalau misalkan nanti ada x, y, z dan sebagainya, ya ini apa namanya problem, misalkan contohnya seperti ini, ya. Nah kemudian secara matematika kita bisa menyatakan seperti ini ya, vektor a itu sama dengan ax, x, vektor arah x, y, z atau ijk, ya sembarang. Jadi Anda tergantung di dalam apa, Anda bisa mengatakan pakai apa namanya itu di sini itu apa, pakai x, y, z atau yang lainnya ya, atau ijk begitu ya. Nah, kemudian ini coba kita lihat, perhatikan ya. Kalau di sini koordinat x-nya adalah kemari, y-nya ke sana, z-nya ke sana. Ya, kemudian x cross y, ya, vektor x cross y itu sama dengan z, atau i cross j sama dengan k. Ya, sebaliknya y cross x sama dengan min z. Ya, jadi ingat itu di apa namanya itu perkalian cross product harus diingat ya. Kemudian apa namanya perkalian dan penjumlahan seperti ini ya. Saya kira ini adalah apa, kita review yang sudah pernah kita pelajari. Ada yaitu perkalian dengan skalar, perkalian tiap komponennya seperti ini. Ya, dan ingat ini bahwa x vektor unit vektor satuan x di dot produk vektor satuan x itu sama dengan 1 ya. Tetapi kalau x dot y sama dengan 0. Kenapa di sini sama dengan 0? Ada yang bisa menjelaskan? X dot y itu sama x dot z itu sama dengan 0. Kenapa? Ada yang bisa membantu saya? Kenapa ini sama? Ya, Hamdi, Pak. Nah, gimana Mas Hamdi? Kenapa sama dengan Mas Hamdi? Jadi setahu saya hasilnya 0 karena sudut yang dibentuk antara x dan y atau x dan z atau y dan z itu 90 derajat. Karena jika dimasukkan nanti cos 90 itu nilainya 0. Ya, baik, terima kasih Mas Hamdi, ya betul ya. Jadi di sini apa namanya itu karena apa namanya tadi yaitu sudutnya adalah 90. Karena ini adalah dot product. Jadi Anda ingat sekali lagi di sini ya, nanti apa namanya di dalam kuis 1 atau tugas 1 atau kuis 1 ini ya. Jadi penilaian nanti di elektromagnetika itu ya, yang pertama yang jelas ada tugas, ya tugasnya itu beragam seperti waktu kuliah seperti ini saya menanyakan sesuatu ya, silahkan Anda aktif itu nanti menjadi bagian dari penilaian ya. Kemudian kuis ya, evaluasi pertama, kuis 1, terus evaluasi tengah semester, lalu ada evaluasi kuis kedua ya, kemudian sampai evaluasi akhir, kuis 1, kuis 2 dan sebagainya. Jadi nanti setiap, karena IM ini harus sering banyak latihan ya.
Dan demikian pula di sini kita lihat ya dot product tadi sudah katakan AX X vektor satuan ditambah AYZ vektor satuan ditambah AZZ vektor satuan, kita dapatkan seperti ini. Ya, to calculate the dot product multiple like component and A dot AX ditambah AY sama dengan seperti ini. Ya, ini adalah salah satu yang kita bisa menyatakan ya bahwa apa namanya itu vektor A didotkan vektor X itu vektor satuan X ya sama dengan AX, A dot Y sama dengan AY, A dot Z sama dengan AZ. Ini pemahaman secara apa namanya matematisnya. Ya. Kemudian ingat di sini bahwa cross product karena cross product itu di sini ya sama dengan 0 karena memang sudutnya adalah sin 0 sama dengan 0 ya. Sehingga bisa seperti ini ya. Kemudian X cross Y sama dengan Z-nya seperti itu. Ya. Ini. Ya. Sebentar di sini ada adzan, saya break sebentar ya.
lagi ya. Ini sekedar review ya, oleh sebab itu dipelajari kembali bahwa mengenai ini cross product itu kita juga bisa menghitung pakai determinan ya. Pakai determinan ini X sama dengan A cross B ya, X sama dengan AX min AX BY minus AZ BZ ya, minus Y ya, AX BZ AZ BX ya, kemudian Z AX BY minus AZ BY. Ya, jadi ini diingat-ingat lagi ya, pelajaran yang sudah pernah kita ini lihat di sini ya. Jadi X ini kalau kita matrikan X AZ BZ ya, AZ BZ minus AZ BZ ini ya, lalu ditambah atau di sini di minus ya, harusnya minus Y ya, kemudian AZ BZ ya, kemudian AX BZ, AZ BZ, karena ini di minus-minus sehingga di sini AZ BX-nya adalah plus ya. Kemudian ditambah Z, ini vektor Z AX ya, AX minus AX BY minus AZ BY. Jadi diingat-ingat ini. Nanti dipakai nanti kita banyak sekali, yaitu di magnetik maupun juga khususnya di magnetik ya. Jadi analisa vektor ini diingat-ingat, dipelajari lagi, kemudian nanti dilatih ya di rumah nanti. Ya, ini beberapa contoh yang ada di dalam buku Griffith. Jadi ini menarik, juga ada perkalian triple product, yaitu A.B cross C secara geometrical dinyatakan sebagai ini A.B cross C sama dengan B.C cross A ya, atau sama dengan C.A cross B ya, seperti ini. Nanti ini silakan dibaca ya, kemudian lalu dibuat ya, nanti ada soal-soal latihan, silakan dipelajari ya. Kemudian memang nantinya itu analisa vektor ini dipakai untuk displacement atau pergeseran, ada untuk metode separasi vektor dan sebagainya. Ya. Dan ini kita kita buat seperti ini ya, data-data yang sudah. Silakan nanti dibaca lagi bukunya. Bagi yang belum ya, silakan bagi yang lainnya tolong di-share ya. E-booknya Griffith itu bisa dibaca atau dicetak, dipelajari gitu ya. Ya. Oke. Dan ini beberapa transformasi vektor ya, dari koordinat bola atau koordinat menjadi silinder dan sebagainya ya, dari transformasi dari kartesian ya, kemudian menjadi silinder dan sebagainya ya, bagaimana vektor-vektor itu bertransformasi ya. Silakan nanti dibaca lagi ya, dibaca. Jadi ada hubungan antara theta kemudian dengan V ya, V itu seperti ini, tetanya seperti ini ya. Lalu komponen ini Anda pelajari ya, dan juga ada tensor. Nah, memang kalau kita lihat ini kemampuan tensor ini dipakai di apa ya, biasanya kalau tensor ini kita gunakan kalau nantinya bahan materialnya itu adalah bahan nonlinear, optik nonlinear. Ya, biasanya itu bahan-bahan nonlinear semacam kristal litium niobat, litium tantalat, ya. Kemudian juga ada bahan-bahan yang lainnya itu memiliki indeks bias yang berubah-ubah. Ya, artinya apa? Bahwa indeks bias dari suatu material itu dia memiliki sifat karakteristik, yaitu bahwa ketika kita berikan gangguan ya, kita kasih tegangan pada sumbu X misalnya,
maka pada sumbu yang lainnya itu dia mengalami perubahan. Ya, ini contohnya terjadi di bahan material, yaitu yang sifatnya heksagonal, litium niobat, ada litium, ada niop, ada oksigen, atau di litium tantalat. Nah, maka kalau seperti itu kita gunakan tensor ya, tiga dimensi. Oke, ini kenapa kita pelajari tensor ya. Kemudian, nah, lalu jangan lupa juga kita belajar juga mengenai diferensial. Ini juga kita gunakan nantinya ketika kita bahas mengenai medan listrik dan medan magnet, gitu ya. Medan listrik, jadi diferensial ke arah sumbu X, ya, kemudian itu menunjukkan slope-nya, ya. Kalau kita lihat geometrical, kemudian ada gradien, ya. Nanti itu dinamakan divergensi, gradien, yaitu dt sama dengan dot do x dx, dot do y dy. Ya, nanti ini juga kita pakai di dalam perkalian. Demikian pula dari divergensi dikalikan dengan dot, kalian seperti ini ya. Jadi gradien daripada T itu sama dengan do T do X X do T do Y Y. Ya, ini nanti kita gunakan di medan listrik. Ya, sifat-sifat dari medan listrik itu sendiri. Nah, ini apa istilahnya itu komponen kalau ini misalkan sebuah posisi, vektor posisi R sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, maka gradien daripada R itu sama dengan do R do X, X, do R do Y, Y, do R do Y, Z. Seperti ini. Ini ada beberapa soal latihan, silakan dicoba ini ya. Anda masukkan di sini ya, masukkan ke sana. Ya, Anda hitung gradiennya dari fungsi F itu seperti apa, gradien fungsi Y seperti apa. Ya, ini banyak contoh. Juga ini coba nanti Anda buktikan ini. Ya, Anda kerjakan ya. Nanti di mungkin bisa dikerjakan bersama-sama supaya paham ya untuk itu. Oke, ini operator nabla ya. Jadi gradien ini yang kita masukkan seperti ini. Ya, vektor operator. Ya. Ini ada divergensi, kemudian ada curl. Kalau di sini ada gradien. Gradien ini biasanya dipakai untuk kita menghitung medan listrik. Ketika potensial listriknya kita dapatkan, kita juga ingin bisa menghitung medan listriknya. Ya, dengan gradien fungsi skalar. Skalarnya biasanya kemudian ada ini ada dot product, itu divergensi. Lalu cross product ada curl. Curl itu nanti kita gunakan untuk menganalisa arus ya di permukaan di dalam bahan-bahan magnetik. Ya, jadi ini ada gradien, ingat dicatat ini ada divergensi, terus ada curl. Oke ya, saya kira ini divergensinya ini prosesnya seperti ini, nanti dibaca sendiri ya, bahwa sifat daripada muatan positif itu divergensi ini kalau kita dapatkan seperti ini. Ya. Oke, saya kira kuliah kita pagi hari ini sampai di sini. Jadi ingat bahwa pelajaran elektromagnetik ini adalah satu mata kuliah yang penting, ya, khususnya karena adik-adik ini mengambil bidang fisika, apakah itu nanti dipakai di bidang akustik, ya, analisa di akustik, di medis, lalu di instrumentasi, ya, kemudian juga di material, gitu ya. Terutama kalau kebetulan ini saya tunjukkan, ya, sebentar saya tunjukkan beberapa contoh aplikasi EM, ya. Bentar, ini sebagai sebelum
saya tunjukkan. Ini untuk apa namanya sebagai ini saya ingin kemarin inovasi waktu Open Innovation di UI ya, ini beberapa penggunaan elektromagnetik. Nah, ini Prof. Agus Zainal ini yang tadi yang saya katakan itu deteksi osteoporosis ya. Kita lihat di sini bagaimana kita bisa menentukan mendeteksi osteoporosis dari citra gigi ya. Kemudian ini Pak dari Pak Joko yang dari desain produk itu mengembangkan Joko Kuswanto yaitu interdigital design. Nah, ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya, terutama di dengan memanfaatkan citra yang citranya ya. Jadi di sini ini salah satu yang ITS yang digital medicine yang ada di ITS ya. Kemudian ini lalu juga bagaimana mengembangkan fundoskopi ya, portable fundoskopi, diagnostic tool, juga endoskopi konektor ya. Sedangkan di kita ini Pak Hendarko kemarin juga memberikan kontribusi di tingkat nasional, yaitu ketika kita rame-ramenya mengatasi COVID ya, membuat ceiling lead dengan panjang gelombang 400 nanometer, juga robot Violeta ini adalah hasil masukan dari fisika, terutama dari fisika medis, dari laboratorium kita yang kerjasama dengan tim robotika, ini Pak Warek 4, ini Pak Bambang Pramujadi. Ada 2 robot ini yang kita kembangkan. Di samping itu juga robot Raisa. Raisa ini sudah di Wisma Atlet ya. Kita juga menggunakan WiFi, dikendalikan dengan WiFi, kemudian membuka otomatis ya. Jadi ini adalah satu produk-produk yang dihasilkan oleh ITS yang untuk kita kembangkan. Ya, termasuk di sini juga tadi yang saya katakan dengan termogan ya, thermal images seperti kita dapatkan seperti itu. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Silakan bahwa belajar elektromagnetik itu wajib ya hukumnya bagi di fisika ya, terutama bagi Anda yang nantinya itu memiliki ingin jadi profesi dari fisika atau fisika kuantum medis, tentu sebagai partner dengan dokter itu seorang fisikawan, fisika medis itu memberikan masukan-masukan ya terkait dengan dosimetrinya berapa, lalu seseorang. Tadi saja saya juga jelaskan ya dari desain produk saja, karena dia mempelajari citra ya, maka dia bisa memberikan kontribusi kepada dokter. Apalagi kita dari fisika. Itu saya kira sampai di sini ya. Mohon maaf ada ketidaknyamannya karena ada gangguan di dalam Zoom-nya di ITS. Kemarin tadi pagi tidak ada masalah sih. Tadi pagi saya kuliah itu 2 jam penuh tanpa ada gangguan. Sekarang kembali lagi ke arah Zoom yang biasa. Oke, saya kira itu ya. Silakan dipelajari. Tadi juga ada walaupun saya tidak memberikan tugas, tapi di situ bisa Anda lakukan ya tugas-tugas yang ada. Oke, saya kira itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.